Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fitriawati. Saya dari Prodi Manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan outline 10 jurnal yang telah saya pilih, yaitu jurnal tentang manajemen keuangan. Outline yang berupa mind maps. Judul jurnal. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. 2. Relevansi nilai informasi, akuntansi, dan manfaat bagi investor. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibat terhadap kinerja organisasi. 4. Manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian hutang. 5. Pengaruh komitmen profesional, tipe kepribadian, gender terhadap kepuasan kerja akuntan publik. 6. Akuntansi manajemen lingkungan, alat bantu untuk meningkatkan kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan ketahunan. 8. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underperforming pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. 9. Analisis faktor penentu struktur modal. 10. Pengaruh besar profitabilitas pemilikan saham oleh publik dan kelompok industri terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan. Jurnal 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Mind maps-nya. Sejak tahun 2012, utang perusahaan di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan utang perusahaan swasta Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan utang pemerintah. Indonesia meneliti mengenai kebijakan utang dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Mereka berpendapat pemakaian utang bagi perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pendapat mereka mendapat kritikan hebat sehingga pada tahun 1963 mereka melakukan koreksi atas pendapat mereka. Awalnya mereka tidak memperhitungkan pajak, namun pada koreksi tahun 1968 mereka menggunakan asumsi adanya pajak. Struktur modal. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur dengan menggunakan total debit yang berisi long term debit dan short term debit dibagi dengan total aset. Profitability. Dalam penelitiannya, Milton dan Revive menemukan bahwa perusahaan besar yang mempunyai kemampuan keuangan yang kuat akan cenderung untuk mendapatkan dana murah. Artinya, tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan akan semakin kuat. Keyakinan yang sangat kuat ini membuat kreditur bersedia memberikan utang dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Growth opportunity. Bagi perusahaan yang memiliki growth opportunity yang tinggi, sumber dana internal semakin tidak mencukupi, sehingga kebutuhan akan utang akan semakin meningkat. Artinya semakin tinggi growth opportunity, perusahaan akan mendorong perusahaan untuk berutang semakin banyak. Hal ini berarti pengaruh growth opportunity terhadap utang adalah positif. Tangibility. Kebangkrutan perusahaan perlu dipertimbangkan dalam keputusan struktur modal. Untuk mendapatkan utang, perusahaan perlu menyiapkan kolateral yang memadai sehingga resiko kebangkrutan bisa dieliminir. Sage. Bahwa perusahaan besar lebih mampu melakukan
diversifikasi investasi sehingga tidak mudah mengalami financial distress. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan akan membuat fundamental keuangan perusahaan semakin kuat. Kekuatan fundamental keuangan perusahaan tersebut mengakibatkan cost of fund perusahaan akan semakin murah. Cost on fund yang murah ini akan mendorong perusahaan memperbesar utang pada perusahaan besar. Penggunaan utang yang besar merupakan notasi yang buruk, sehingga perusahaan lebih cenderung menggunakan modal sendiri daripada menggunakan utang. Hal ini berarti telah terjadi pengaruh negatif dari size perusahaan terhadap struktur modal. Dividen. Dikatakan kebijakan dividen berdasarkan expected truth investment dan expected cash flow. Pembagian dividen disarankan tidak besar karena sumber dana internal akan mengecil. Jika dividen yang dibagikan besar, artinya semakin tinggi dividen dibagikan akan semakin besar utang. Liquidity menyatakan adanya pengaruh positif dari liquidity terhadap struktur modal. Perusahaan yang memiliki crude aset yang besar cenderung memiliki sumber dana internal yang besar. Sumber dana internal yang besar ini akan dijadikan sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki liquidity yang besar akan mengurangi utang, atau dengan kata lain terdapat pengaruh negatif dari liquidity terhadap struktur modal. Jurnal 2 dengan judul Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya bagi Investor. Pasar modal Indonesia saat ini sedang dalam proses pembentukan menuju pendewasaan perilaku pasar. Ada kecenderungan bahwa para investor mempertimbangkan informasi akuntansi sebelum membuat keputusan investasi. Relevansi nilai informasi akuntansi telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menaksir nilai perusahaan. Banyak peneliti empiris akuntansi telah berusaha untuk menemukan relevansi nilai informasi akuntansi dalam rangka mempertinggi analisis laporan keuangan. The Efficient Market Hypothesis. Definisi klasik dari efisiensi pasar adalah bahwa pasar secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia dan harga pasar beraksi secara cepat ketika itu juga terhadap informasi baru, bahwa informasi baru secara cepat tercermin dalam harga sekuritas. Ketika hal itu terjadi, informasi tersebut mempunyai kandungan informasi. Kunci utama untuk pengukur pasar yang efisien secara informasi adalah hubungan antara harga, sekuritas, dan informasi. Efisien pasar bentuk lemah. Work from. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar lemah ini berkaitan dengan teori langka yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Efisiensi pasar setengah kuat. Strong from. Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Pada pasar efisiensi dalam bentuk setengah kuat, tidak ada investor atau grup investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan jika normal dalam jangka waktu yang lama. Efisiensi pasar bentuk kuat. Store from. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat. Strong from jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi privat. Jika pasar efisiensi dalam bentuk ini, tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal karena punya informasi privat. Information usefulness. Informasi adalah bersifat individu. Artinya, individu mungkin akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap
sumber informasi yang sama. Individu yang rasional, konsep mengenai seorang individu yang rasional dalam teori pengambilan keputusan bermakna bahwa dalam mengambil keputusan tindakan yang dipilih adalah tindakan yang menghasilkan kualitas yang tinggi yang diharapkan. Decious usefulness merupakan suatu pendekatan laporan keuangan yang mengetahui tanggung jawab individu untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa akan datang dan memfokuskan pada penyediaan informasi yang bermanfaat untuk tujuan ini. Pendekatan ini mengasumsikan efisiensi pasar sekuritas, mengakui bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi yang menggunakan dimanapun termasuk laporan keuangan. Laporan Jurnal 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. Kasus kecenderungan kecurangan akuntansi atau KKA di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Menghadapi bahaya tersebut, banyak pihak setuju agar tidak memberikan peluang bagi terjadinya KKA. Melalui berbagai kebijakan, ternyata KKA tetap terjadi dan berkembang di sisi kualitas dan kuantitas. Masyarakat kecewa terhadap perkembangan ini sebab lembaga-lembaga tersebut seharusnya jujur dan tertib, serta menjadi sumber kekuatan dan membangun perkembangan ekonomi Indonesia. Perilaku tidak etis. Organisasi atau perusahaan sebagai badan hukum dipandang sebagai individu berkenaan dengan status tersebut. Organisasi dituntut berperilaku etis terhadap pekerja, konsumen, atau masyarakat pada umumnya. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan deskripsi tersebut, KKA diartikan sebagai adanya tindakan, kebijakan, dan cara kelicikan, penyembunyian dan penyamaran yang tidak semakin secara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan. Sistem kompensasi. Kompensasi merupakan kompensasi biaya yang dibayarkan oleh organisasi pada karyawan. Bagi karyawan, kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Sedang bagi organisasi, kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas. Ketaatan aturan akuntansi. Penggunaan aturan akuntansi oleh pimpinan PTN sekaligus dapat memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kualitas dirinya selaku penerima amanah, sebab melalui proses kerja dan pelaporan keuangan yang sesuai aturan akuntansi, pimpinan PTN dapat menunjukkan bukti kepada pihak penilai kinerja tentang mutu dan efisiensi aktivitas mereka, dan dapat memberikan jaminan dan mutu dari masyarakat. Perangkat konsep penelitian. Hal demikian menjadi mungkin karena KKA melanggar kesepakatan yang ada dan hanya berfokus pada meningkatnya kekayaan pihak tertentu dan menjadi pihak lain sebagai bagian yang dirugikan. Jurnal 4 dengan judul Manajemen Laba pada Perusahaan yang Melanggar Perjanjian Utang. Perusahaan yang memiliki kontrak. Sebagian besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena dapat meningkatkan kinerja manajer akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan, dan jika kinerja meningkat, pemegang saham bersedia membayar harga saham perusahaan lebih mahal. Informasi keuangan. Informasi keuangan telah digunakan secara luas sebagai alat penilaian kinerja. Beberapa kontrak melibatkan variabel akuntansi, demikian juga kontrak utang, yaitu dalam bentuk perjanjian utang. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak
melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil. Perjanjian utang. Perjanjian utang dibagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Perjanjian negatif umumnya menunjukkan aktivitas tertentu yang mengakibatkan substitusi aset atau masalah pembayaran kembali. Contoh, perjanjian utang negatif mencakup larangan terhadap merger berbatas peminjaman tambahan. Sedangkan perjanjian positif, masyarakat meminjam melakukan tindakan tertentu, seperti meminjam aset atau memenuhi benchmark tertentu, biasanya rasio-rasio keuangan yang mengindikasikan kesehatan keuangan. Contoh umum perjanjian utang positif mencakup tingkat rasio rate, leverage, probabilitas, dan network minimal atau maksimal. Jurnal kelima dengan judul Pengaruh Komitmen Profesional Tipe Kepribadian Gender Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik. Profesi akuntan publik merupakan jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Profesi akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau penjabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktek akuntan publik. Komitmen profesional. Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman internal auditor dengan komitmen profesionalisme. Lama bekerja hanya mempengaruhi pandangan profesionalisme hubungan dengan sama profesi. Keyakinan terhadap peraturan profesi dan pengabdian kepada profesi. Kepribadian. Pengertian kepribadian adalah keseluruhan total cara seorang beraksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Gender. Dalam ilmu sosial, istilah gender tidak dihubungkan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam harfiah biologis. Dalam perspektif gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk sosial. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap seseorang terhadap pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerjaan dan banyaknya yang diyakini yang seharusnya diterima. Jurnal 6 dengan judul Akuntansi Manajemen Lingkungan Alat Bantu untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Dunia usaha merupakan salah satu pelaku aktif pembangunan yang memiliki peran penting. Pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dengan cara memenuhi 3 aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah pencapaian perusahaan dalam mengelola interaksi antara aktivitas, produk, dan jasa perusahaan dengan lingkungan. Aktivitas manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan hadir untuk mengatasi keterbatasan akuntansi manajemen tradisional dengan cara memunculkan aspek lingkungan dalam sistem akuntansi manajemen perusahaan. Jurnal 7 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan perusahaan antara lain investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Luas pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi pengungkapan yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk mengambil keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap luas penggunaan sukarela. Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela perusahaan disebut juga
sebagai karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan. Leverage. Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor. Likuiditas. Likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, rasio likuiditas yang menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan, akan tetapi di pihak lain, likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan. Profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Basis perusahaan. Basis perusahaan dapat diartikan sebagai tingkat kepemilikan perusahaan. Jurnal 8 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan dana yaitu dapat dilakukan dengan cara penerbitan saham baru pada masyarakat yang disebut dengan go publik atau penawaran umum. Umumnya perusahaan yang akan go publik memilih untuk menggunakan editor yang dipersiapkan memiliki kualitas tinggi. Auditor yang berkualitas akan menerima premium harga terhadap kualitas penggunaannya. Yang lebih baik, auditor yang berkualitas akan dihargai di pasaran. Untuk menciptakan harga saham yang ideal, terlebih dahulu perlu dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi gejala underpricing. Reputasi underweight. Dalam penentuan harga saham, underweight cenderung mengambil resiko kecil, yaitu dengan menetapkan harga saham perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar sekunder pada saham yang sama. Financial leverage. Masalah leverage baru muncul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap, sehingga dapat dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan. Return on Asset (ROA). ROA merupakan suatu rasio penting dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah dinamakan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan laba. Underpricing. Fenomena underpricing dikarenakan adanya misprice di pasar perdana. Sebagai akibatnya adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak underweight dengan pihak perusahaan. Jurnal 9 dengan judul Analisis Faktor Penentu Struktur Modal, Studi Empiris pada Emiten Syariah di Bursa Efek Jakarta tahun 2001 sampai 2004. Salah satu aktivitas keuangan perusahaan adalah keputusan perdanaan yang menyangkut bagaimana perusahaan mendapatkan dana guna menutup kebutuhan investasinya. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan bukti empiris mengenai struktur modal di Indonesia. Struktur modal adalah pertimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferred, dan saham biasa dalam suatu perusahaan. Variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut. Leverage. Leverage mengembangkan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk membesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Profitabilitas karena adanya biaya-biaya seperti biaya asimetrik informasi dan biaya kebangkrutan pada penggunaan dana eksternal, maka penggunaan dana milik sendiri laba ditahan oleh perusahaan dan dianggap lebih murah. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan terkait era dengan leverage karena ukuran berdampak pada risiko, kegagalan dan biaya kebangkrutan. 4. Pertumbuhan aktiva. Bagi perusahaan, kesempatan untuk bertumbuh atau melakukan investasi akan meningkatkan kebutuhan akan dana. 5. Kepemilikan pemerintah. Penggunaan utang dikenal sebagai salah satu upaya mendisiplinkan manajer
Dalam konteks perusahaan yang dimiliki pemerintah, menggunakan utang akan memaksa manajemen berdisiplin sehingga dapat prioritas pada nilai perusahaan. Kepemilikan asing, karena lokasinya yang jauh, investor asing individual tidak mempunyai kemampuan untuk memonitor perusahaan dengan baik. Akibatnya mereka lebih menyukai perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi karena dapat membantu pengawasan. Jurnal 10 dengan judul Pengaruh Besaran Profitabilitas Pemilikan Saham oleh Publik dan Kelompok Industri terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan. Aplikasi teknologi jejaring global, khususnya internet, oleh perusahaan dalam berbagai bidang usaha tumbuh dengan cepat. Pelaporan keuangan internet merupakan bidang yang baru. Penggunaan internet untuk pelaporan keuangan juga memiliki bersifat sukarela sehingga memungkinkan perusahaan untuk bereksperimen. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dari ke-10 jurnal ini mereka membahas hal yang sama, yaitu mereka membahas masalah yang sama di mana mereka meneliti tentang masalah keuangan yang mereka hadapi. Sedangkan perbedaannya adalah mereka meneliti masalah keuangan dengan masalah masing-masing, kasus yang berbeda serta cara penyelesaian yang berbeda. Mereka memiliki sistem penelitian mereka sendiri. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari 10 jurnal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus masalah keuangan akan sering terjadi dan kita tidak akan bisa mencegahnya, namun kita bisa membuat masalah itu menjadi terselesaikan ketika kita meneliti dan mengetahui jenis kasus apa yang sedang kita teliti, serta kita harus mengetahui metode apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sehingga mungkin tidak ada kesalahan dan menyelesaikan penelitian tersebut, penelitian sebuah kasus, dan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.